Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Halo, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Adik. Mas Aziz pimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Aziz. Oke, selanjutnya ini anak-anak hadir semua atau ada yang nggak hadir ya? Ada yang nggak hadir, Pak? Siapa tuh? Dika. Dika. Kenapa anak Dika nggak hadir kira-kira? Sunat, Pak. Sunat. Aduh, kita doakan ya teman-teman semua ya biar Nadika cepat sembuh, bisa cepat bersekolah lagi bersama kita semua, Amin. bisa belajar dengan rajin. Bukan ya? Amin. Jadi, anak-anak udah siap buat pembelajaran ini? Sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita nyanyi lagu nasionalis terlebih dahulu ya. Anak-anak, silakan berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Iya, Pak. Oke anak-anak boleh silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke, jadi tadi kita hari ini bakal belajar meneruskan pembelajaran yang sudah kita bahas pembelajaran waktu minggu lalu. Minggu lalu kita bahas apa anak-anak? Siklus air. Siklus air, betul siklus air. Jadi hari ini kita bakal belajar siklus air tanah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak dapat mampu menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks non fiksi. Nah, selanjutnya anak-anak juga dapat menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam siklus air dengan benar. Karena kita untuk merefleksi pembelajaran minggu lalu, sebenarnya anak-anak. Nah, terus selanjutnya itu melalui kegiatan membaca teks, nanti bakal kasih teks di LKPD-nya. Nah, itu anak-anak bakal menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Terus setelah menyimak materi dari Bapak, anak-anak dapat menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penyerapan penyerapan air tanah. Terus selanjutnya itu nanti kita juga ada uji coba untuk membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, terus Bapak di sini mau nanya sama anak-anak semua. Tadi pas berangkat sekolah itu pada mandi atau tidak? Yo. Nah, di rumah anak-anak masing-masing berapa orang sih yang menggunakan air? Ada berapa? Banyak. Pak. 4, 5. Oh, banyak ya. Nah, kok orang sebanyak itu bisa sih? Kenapa bisa sih airnya nggak habis-habis? Itu kenapa kira-kira? Karena ada siklus air. Betul, Adis pinter. Tepuk tangan dulu buat Adis. Terus Mas Adis udah tahu belum
itu kenapa bisa banyak sampahnya? Tuh, buang sampah itu, Pak. Makanya buang sampah sembarangan. Betul, nah hadis pinter, jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan biar nggak terjadi kayak gambar yang B. Terus selanjutnya, ini apa namanya perubahan lingkungan seperti ini bisa mempengaruhi siklus air nggak sih? Bisa. Pinter itu. Terus selanjutnya, kira-kira nih dari gambar B nih, bisa nggak diubah lagi untuk menjadi gambar A? Bisa. Bisa. Itu bisa. Terus salah saudaranya bagaimana? Mengundang pandawara. Lama nih banyak nonton TikTok ya. Udah dibolehin main HP sama mamanya ini banyak nonton TikTok. Gimana? Ayo. Bekerja Kerja bakti. bakti. Iya berarti betul. Terus selanjutnya Gotong royong. gotong royong betul. Berarti itu sama aja. Gotong royong untuk apa? Bersih sampahnya. Betul, untuk menjaga lingkungan. Betul. Terus nih kira-kira kayak kita masuk lagi ya. Tadi kan gara-gara gambar B seperti ini itu bisa mempengaruhi siklus air kan. Nah, anak-anak nih tahu nggak sih definisi siklus air itu apa? Ada proses pergerakan air. Betul, proses pergerakan air. Nah, itu proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan terus-menerus. Jadi itu nggak ada habisnya air itu. Kenapa air di bumi kita ini nggak habis-habis? Tapi walaupun nggak habis-habis, kita juga perlu jaga agar kesehatan air bersih semakin banyak dan nggak ada kerusakan lingkungan. Selanjutnya, nih tadi kan Aziz kan belum tahu ya atau lupa karena udah minggu lalu kan dibahaskan siklus air itu seperti apa dan bagaimana. Oke, jadi kita bahas nanti cuman nggak secara mendalam seperti minggu lalu ya. Ya. Nah, yang pertama itu air itu terevaporasi, menguap menjadi awan. Menjadi awan. Yang nomor satu itu apa? Awan. Yang nomor satu. Sama lagi. Menguap. Menguap. Air menguap. Air menjadi laut. awan. Betul. Terus yang nomor dua itu apa? Transpirasi. Ada yang tahu transpirasi itu apa? Embun air. Apa? Kenapa? Itu. Oke, mau bantu jawab ya. Transpirasi itu Menguap jadi itu. Awan. proses apa? Transpirasi itu proses penguapan air yang ada di daun yang ada di tumbuhan naik ke atas awan seperti itu. Nah, terus yang nomor tiga itu kondensasi. Kondensasi itu ada yang tahu nggak itu apa? Kondensasi itu? Kristalan. Betul, perkristalan. Terus setelah kristal dia mengembun, terus berubah menjadi wujud air, terus mendung, terus akhirnya airnya ini turun ke bumi. Betul. Terus setelah turun ke bumi itu kan resap. Nah, ada dua nih. Ada dua. Yang pertama itu ada infiltrasi yang nomor 5. Itu pertanyaannya betul nggak Vivi pinter banget. Selanjutnya ada yang limpasan. Tahu nggak limpasan itu apa? Mengalir langsung. Betul, hadis mengalir langsung, air yang langsung mengalir ke permukaan tanah, dari permukaan tanah menuju sungai, danau atau laut. Itu namanya air limpasan atau limpasan. Nah, kira-kira dari air limpasan sama tadi yang diinfiltrasi, yang diserap terlebih dahulu, itu bersihan mana airnya? Yang tadi kena filter itu Pak. Betul, hadis. Betul, disaring terlebih dahulu, makanya nantinya jadi lebih bersih ketimbang yang langsung dari permukaan tanah menuju danau atau laut. Nanti itu airnya bakal jadi kotor. Kenapa? Danau yang di danau itu airnya nggak sejernih yang ada di dalam tanah. Terus harus jernih air yang kita gunakan di dalam sampah. Betul, udah sama sampah. Betul, hadis pinter banget hadis ini loh. Sermatnya saya juara 1 Pak. Betul, juara 1 waktu kelas berapa Mas Hadis? Waktu Waktu kelas 3. kelas 3 pinter banget. Itu tingkat apa Mas Hadis? Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Hadis pinter banget memang. Tepuk tangan dulu buat Mas Hadis. Oke, selanjutnya nih yang hari ini bakal dibahas, hari ini itu adalah siklus air tanah. Tadi itu air tanah dan air limpasan itu beda. Air tanah itu apa? Nanti ini dibaca apa ini? Mengalir di bawah permukaan tanah, lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Tuh, kalau air limpasan itu apa perbedaannya? Nama Rahma dibaca dan Rahma? Air limpasan mengalir di atas permukaan
hujan atau presipitasi tadi. Terus dari situ air hujan akan terserap oleh tanah yang disebut infiltrasi tadi. Nah, terus setelah itu keberadaan tumbuhan penting untuk membantu menyerap tanah, menyerap air. Nah, air hujan menjadi air cadangan yang di dalam tanah ini dibantu oleh akar-akar dari tumbuhan seperti itu. Lanjut. Faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Kan tadi Bapak bilang, walaupun air kita nggak habis-habis, tapi bisa berkurang juga. Nah, itu kita bahas nanti ya. Itu faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Itu yang pertama, penebangan hutan secara liar. Nah, itu nggak boleh dilakuin kalau penebangan hutan secara liar, karena nanti akan menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul. Terus selanjutnya pembakaran hutan untuk ladang berpindah atau pemukiman. Nah, itu juga kalau terlalu banyak pun itu nggak baik atau nggak boleh. Terus selanjutnya itu banyaknya daerah yang tertutup aspal atau beton. Nanti tanah itu semakin dikit karena tertutup aspal dan beton, jadi daerah penyerapan dan daerah infiltrasi air itu tidak banyak lagi. Maka itu menyebabkan berkurangnya air tanah. Terus selanjutnya sedikitnya daerah resapan air. Nah, maka dari itu kita perlu melestarikan air tanah agar air kita selalu stoknya banyak dan stok air bersih kita tuh selalu banyak. Nah, itu yang pertama itu kita perlu menanam pohon. Terus selanjutnya apa Pak Baby? Menebang pohon secara tebang pilih. Selanjutnya apa Mas Ajis? Membuat daerah peresapan air atau geopolis. Betul. Terus selanjutnya apa Mbak Nama? Hemat penggunaan air. Betul. Nah, dari berkurangnya air tanah tadi itu menjadi suatu bencana buat kita manusia, makhluk hidup yang tinggal di bumi kita ini, di bumi yang hijau ini. Nah, itu nama bencananya itu bencana kekeringan. Bencana kekeringan itu disebabkan oleh yang pertama musim kemarau yang berkepanjangan. Terus yang kedua apa Mas Ajis? Borosnya penggunaan air. Terus yang ketiga sedikitnya daerah resapan air. Terus yang keempat sedikitnya juga tumbuhan dan pohon yang membantu resapan air hujan Menjadi air tanah. tanah. Kan tadi kita nggak boleh tebang pohon secara liar, nggak Oh, boleh iya, Pak. membakar hutan secara liar seperti itu. Nah, akibat dari bencana tadi itu kira-kira apa? Ada yang tahu belum di sini? Apa Pak? Akibat dari bencana tadi. Air bersih. Betul, nah benar banget, Pak. Air permukaan menjadi surut. Terus kebakaran hutan jadi mudah terjadi karena kan dari yang hutan yang tadinya lebat terus jadi gersang itu jadi lebih mudah untuk dikembangkan. Terus hewan-hewan banyak yang mati. Nanti Pak yang punya peternakan seperti yang punya peternakan sapi, kambing itu hewan-hewannya banyak yang mati. Terus selanjutnya itu banyak petani yang gagal panen. Nah, tadi anak-anak juga belajar kipas kan? Iya. Pekerjaan. Nah, itu tuh salah satu dari yang tadi dibawa seperti ini beternak dan petani itu salah satu dari pekerjaan. Kita nggak boleh untuk rezeki orang lain seperti itu ya anak-anak. Ya Kak. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita bakal seru-seruan. Anak-anak pasti udah pusing kan, udah mumet dari materi yang tadi Bapak jelasin. Makanya kita seru-seruan bareng. Ayo anak-anak semuanya berdiri, kita nyanyi bareng. Nyanyi lagu Siklus Air. Ayo, nanti nadanya pakai lagu naik becak ya. Ayo Ji. Ya Pak. Ya, Pak. Satu, sambil tepuk tangan ya, namanya ya. 1, 2, 3. Tahu bahwa air dapat berbudi, ikut terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti prosesnya. Siklus air dengan
Sudah? Sudah. Nah, oke, kalau sudah tadi yang mau mappingnya dulu, Bapak mau lihat mappingnya. Oh iya. Boleh perwakilan kelompok 1 buat presentasi ini menjelaskan ke teman-temannya mapping. Tadi siklus air itu seperti apa sih? Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aziz Fikri, perwakilan dari kelompok 1. Dan di sini ada proses air hujan. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap jadi ke atas ya, terus air di udara menjadi awan dan dilanjutkan awan bergerak terbawa angin dan terjadi awan cair turun hujan. Ini turun hujan nih. Ya, ya. sama, kita juga kayak gitu. Sama. Ya. Gimana, Bapak ya? Ya. Terima kasih. Nanti sudah dulu lagi. Ya. Tepuk tangan dulu buat Kang Haji yang baru. Oke. Selanjutnya Bapak minta tolong buat kelompok 2 presentasiin tadi yang KKPD yang keduanya. Ayo, monggo siapa perwakilan dari kelompok 2? Ya, kita koordinasi secara bersama ya anak-anak. Iya. Boleh aja. Capek. Ya, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Pengembangan hutan secara liar. Alasannya hutan menjadi gundul, tidak ada pepohonan sehingga peresapan air tidak tersedia. Betul. Kedua, pembakaran hutan untuk ladang Jadi, manusia. Haji. Selanjutnya, hutan menjadi gundul dan gersang. Yang ketiga, banyak pengaspalan jalan baru. Yang alasannya resapan air ke tanah semakin berkurang. Udah, Pak. Yang selanjutnya ada. Ya. Kita cocokin ya di barisnya nanti sudah Iya, lihat ya iya. Pak dulu ya. Keempat, penanam pohon. Alasannya memperbanyak cadangan air biar. Oh, ini kurang, Pak. Tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Nah, yang pertama itu ada menanam pohon. Itu alasannya karena memperbanyak cadangan air di akar pepohonan. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Itu karena menjamin ketersediaan air bersih untuk kehidupan. Yang ketiga, membuat daerah resapan air. Alasannya agar semakin banyak cadangan air bersih. Nanti sama jawabannya Haji. Sama, Pak. Kalian anak Bapak tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, Bapak mau nanya nih, setelah kita belajar siklus air dan siklus air tanah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi berkurang siklus air tanah, terus bencana akibat air tanah yang berkurang, terus faktor yang mempengaruhi itu, anak-anak gimana sih perasaannya? Happy. Berarti yang mana tuh gambarnya? Yang itu. Yang sebelah kiri ya? Ya. Ini kan merah ya ininya ya? Ya. Seperti siapa ya, Pak? Betul. Alhamdulillah kalau anak-anak senang untuk pemberian ini. Oke, jadi tadi kita hari ini oke, sebelum pulang Bapak mau bagiin soal evaluasi nanti dikerjakan 10 menit aja ya. Soalnya cuma 5 aja nanti dikerjakan. Habis itu dikumpulkan, setelah itu kita pulang ya. Ini soal evaluasinya dikerjakan ya. Ya, Pak. 10 menit dari sekarang ya. Oke. Sudah, Pak. Udah oke. Terima kasih. Sebutkan terlebih dahulu. Tadi kita udah belajar banyak ya. Ini nanti Bapak koreksi ya. Ya. Koreksi. Kita tadi udah belajar banyak nih. Kira-kira tadi kita belajar apa aja sih anak-anak? Tadi Siklus kita air belajar tanah. siklus air tanah. Betul. Terus siklus air. Cara-caranya. Betul. Prosesnya. Betul. Faktor-faktornya. Faktor, akibat. Diterangkan Bapak. Oke, untuk apresiasi buat kita hari ini karena semangat-semangat dan hebatnya Pak. Sekarang anak-anak boleh dirapihin bukunya, tasnya dirapihin, kita siap-siap mau pulang. Ya, nah Haji sebagai ketua kelompok Bapak minta tolong buat
banyak salahnya